Selamat datang kembali. Gimana nih? Di video-video sebelumnya kan kita udah belajar tuh trigonometri, turunan trigonometri, inverse, turunan inverse lagi. Nah, gimana? Udah pada ngerti belum? Buat yang nggak ngerti, nggak apa-apa. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal dari rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita lanjut aja langsung ke soal nomor 1. Di sini ada sin, cos, inverse 4x. Ya, sebelumnya kita udah tahu nih rumusnya. Kalau rumus sin, cos, inverse x hasilnya adalah akar 1 minus x kuadrat. Nggak cuma dihafal aja, kita juga bisa buat rumus ini dari menggambar sebuah segitiga kayak di video sebelumnya ya yang kita sudah pelajari. Nah, karena kita udah ada rumusnya di sini, nggak usah digambar lagi, kita langsung aja nih masukin 4x-nya ke dalam rumus ini. Nah, jadi akar 1 minus 4x, jangan lupa bukan x-nya doang yang dikuadratin ya, tapi 4-nya juga. Jadi hasil akhirnya adalah akar 1 minus 16 x kuadrat. Gitu ya. Jadi sampai sini. Kita next. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nah, di sini kita ada cos 2 tan inverse x. Nah, ada 2 tan nih. Kita gimana ya cara misahnya? Sebelumnya kita juga udah belajar identitas trigonometri. Salah satunya adalah ini, cos 2 alfa. Nah, kenapa alfa? Alfa tuh sebuah sudut kan? Nah, kita juga harus ingat tan inverse x juga adalah sudut. Jadi kita bisa masukkan ini ke dalam identitas ini, yaitu cos kuadrat alfa minus sin kuadrat alfa. Alfanya kalau di sini berarti tan inverse x ya. Nah, kita langsung aja nih masukin cos kuadrat tan inverse x diminus sin kuadrat tan inverse x. Nah, di sini nih. Oke. Kita juga tahu kalau gini rumusnya apa ya? Nah, di rumus-rumus sebelumnya kita belum tahu nih yang untuk cos yang isinya tan, sin yang isinya tan. Gimana caranya? Jadi pertama kita buat segitiga dulu ya. Segitiga nih, A, B, C. Terus kita masukin nih tan inverse x ke sudutnya. Lalu ingat nih, tan tuh desa depan per samping, yang hasilnya kita anggap itu x. Berarti depan per samping adalah x. Berarti BC adalah x dan AB adalah 1. Ya. Berarti sisi miringnya kita tinggal masukin Pythagoras. Hasilnya adalah akar 1 dikuadratkan, hasilnya 1 ya, plus x kuadrat. Ini nih. Nah, tinggal kita masukkan ke cos atau sin. Kita masukin cos dulu. Kalau cos adalah cos sami. Samping berarti 1 per miring. Akar 1 plus x kuadrat. Ya. Jadi 1 per 1 plus x kuadrat. Jangan lupa ini ada kuadratnya. Jadi kita masukkan kuadratnya juga ke sini. Diminus sin. Sin tuh demi depan per miring. Berarti x per akar 1 minus x kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan juga. Oke, kita kuadratin 1 per 1 plus x kuadrat ya. Jadi karena satunya dikuadratkan jadi 1, kalau bawahnya akar, kalau dikuadratkan jadi angka biasa 1 plus x kuadrat. Sama dengan yang kirinya, kalau yang kirinya sama dengan yang kanan, yang sin, jadi x kuadrat per 1 plus x kuadrat. Nah, tinggal digabung nih, tinggal dikurangin. Jadi 1 minus x kuadrat per 1 plus x kuadrat. Oke, ngerti ya sampai sini ya? Jangan lupa bisa diulang lagi kalau kurang ngerti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada turunan inverse sin dari x pangkat 3. Nah, di sini sebenarnya udah ada rumusnya, tapi kita mulai perlahan-lahan. Kita ingat di video pertama, untuk turunan trigonometri
kita juga harus menurunkan isi dari fungsi itu juga. Maksudnya isi apa? Maksudnya tuh X pangkat 3 ini nih, kita harus turunkan juga. Misalnya X pangkat 3 ini kita masukkan ke suatu variabel namanya U. Ya. Lalu turunannya apa? Turunnya pasti 3x kuadrat. Pangkatnya diturunkan jadi 3 dan pangkatnya juga diminus. Jadi minus 1 jadi 2. Turunannya adalah 3x kuadrat ya. Jadi turunannya 3x kuadrat. Oke. Nah, kita lanjut nih. Rumusnya apa? 1 per akar 1 minus x kuadrat. Untuk batas-batasnya ini. Nah, loh, kenapa atasnya jadi turunannya? Nah, kita juga ingat, ini bukan turunan, ini belum termasuk dari yang dikalikan isinya. Nah, contohnya nih, kan di rumus tuh X. Jadi, kalau dimasukkan ke rumus ini, dimasukkan dengan turunan X, yaitu 1, hasilnya akan jadi begini. Nah, kalau X pangkat 3 gimana? Kalau X pangkat 3 jadinya ini 1 minus akar 1 minus X kuadrat. Jadi, untuk X pangkat 3 hasilnya bukan 1 per akar 1 minus X kuadrat. Tapi ini dikalikan dengan turunannya, yaitu 3x pangkat 2 per akar 1 minus x kuadrat. Jangan lupa, ini x-nya x dari soal, dari rumus, tapi kita di soal adalah x pangkat 3. Jadi kita masukkan x pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, ini kita bisa pangkatkan, kalau pangkat dipangkat, ingat dikali. Jadi hasilnya 3x kuadrat per akar 1x pangkat 6. Nah, kita bisa rasionalkan nih, dikali dengan 1 atau dikalikan dengan akar 1 minus x pangkat 6 per akar 1 minus x pangkat 6. Ini hasilnya 1 kan? Nah, kita rasionalkan bawahnya. Jadi kalau penyebutnya jadi akarnya hilang karena dikalinya sama, dan atasnya 3x kuadrat dikalikan akar 1 minus x pangkat 6. Oke, kita lanjut ya. Nah, sama nih di soal nomor 4. Kita akan membahas tentang turunan tan inverse. Nah, untuk kali ini akar X. Kita ingat, kalau akar X adalah X pangkat setengah. Turunannya gimana? Turunannya sama ya kayak tadi. Jadi setengahnya diturunkan jadi di kiri, lalu pangkatnya di minus 1, jadi minus setengah. Oke, perlahan-lahan ya. Jadi 1/2 dikalikan X minus setengah. X kalau dipangkatkan minus, berarti X-nya akan ke bawah menjadi penyebut. Jadi dipangkatkan lagi setengah. Setengah tuh akar X. Jadi hasil akhirnya adalah 1 min per 2 akar X, karena di bawah karena pangkatnya minus, dan akar karena pangkatnya setengah. Oke, ini adalah turunan ini atau turunan U ya. Oke, langsung kita masukkan ya. Nah, berarti ini 1/2 akar X dikalikan dengan rumusnya 1 per 1 plus X kuadrat. Jadi hasilnya 1/2 Jadi hasilnya adalah 1/2 akar X per 1 plus akar X dikuadratkan, karena rumusnya kayak gini ya. Oke, kalau X dikuadratkan tuh jadinya X aja. Nah, kalau akar X dikuadratkan jadinya hasilnya adalah X saja. Kita juga bisa ubah menjadi kayak gini nih. 1 per 1 plus X, ini yang bawahnya ya, dikalikan dengan yang atasnya 1
per 2 akar X. Sama nih. Nah, yang bawah kali yang bawah, yang atas kali yang atas. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 akar X dikalikan dengan 1 plus X. Nah, karena di penyebutnya ada akar, kita kalikan juga dengan 1. Kalau di sini 2 akar X. Jadi 2 akar X per 2 akar X. Nah, kita kalikan menjadi atasnya 2 akar X per 2 kali 2 yaitu 4 akar X kali akar X yaitu X. Sisanya sama 1 plus X. Nah, karena atasnya 2, bawahnya 4, kita bisa coret ya ini 2. Jadi hasil akhirnya adalah akar X per 2X dikalikan dengan 1 plus X. Oke, ngerti ya sampai sini ya. Nah, di soal kelima, ini adalah soal yang menurut kakak paling susah lah. Jadi kita sama kayak tadi step by step. Ini cuma tan inverse sebenarnya, nggak ada turunan. Tapi, nah di sini kita ada sebuah fungsi fx yaitu tan inverse 1 per x. Jadi di sini kita punya fungsi fx yaitu tan inverse 1 minus x per 1 plus x. Turunan fx apa? Berarti ini sama kayak tadi ya, turunan inverse dari tan. Nah, kita mulai dari pecahan ini 1 minus x per 1 plus x, kita masukkan ke dalam A. Lalu kalau gimana cara nyari turunan dari sebuah pecahan? Nah, ada rumusnya. Rumusnya yaitu ini, dA per dx. Berarti turunan A dibandingkan dengan X, yaitu U aksen turunan U dikalikan dengan V minus U V aksen per V kuadrat. U dan V itu apa sih? U dan V itu maksudnya U adalah pembilang dan V adalah penyebut. Jadi U adalah 1 minus X dan V adalah 1 plus X. Ya. Nah, dari sini kita akan turunkan satu-satu. U turunannya adalah minus 1 karena dari minus X. Nah, kalau V turunannya adalah 1 karena dari X. Ya, lalu kita masukkan nih ke dalam rumus yang ini. Oke, satu-satu. U aksen turunannya adalah minus 1. Berarti minus 1 dikalikan dengan V. V adalah 1 plus X. Dikalikan 1 plus X. Dikurangi U. U adalah minus 1. Lalu kita kurangin U. U adalah 1 minus X. 1 minus X dikalikan dengan V aksen. V aksen itu turunannya adalah 1. Jadi dikalikan dengan 1 per V kuadrat. V adalah 1 plus X, 1 plus X kuadrat. Itu ya. Nah, tinggal kita masuk-masuk ini. 1 dikali 1, minus 1 dikali 1. Minus 1 dikali X, minus X. Minus 1 dikalikan dengan 1, yaitu minus 1. Minus 1 dikalikan minus X, jadi X. Bawahnya tetap X kuadrat. Minus 1 dikurangin 1 juga, itu 2. X ditambah X, yaitu 0. Jadi hasil dari turunan pecahan, yaitu ini, adalah minus 2 per 1 plus X kuadrat. Nah, ini baru turunan pecahannya doang ya. Kita lanjut nih untuk turunan inverse trigonometrinya, tannya. Nah, oke, kakak udah masukin. Jadi yang tadi 2 minus 2 per 1 plus X kuadrat dikalikan dengan rumus tannya 1 per 1 plus X kuadrat plus 1 minus X kuadrat dibagi 1 plus X kuadrat lagi.
Oke, perlahan-lahan. Oke, tenang. Ini kelihatannya pusing ya, tapi kita coba ubah nih. Nah, yang kirinya tetap sama kayak gini, cuma kita ubah ininya yang kanan. Nah, karena 1 per karena angka ini ada di bawah, 2 dibaginya 2 kali, jadi kita bisa bilang kalau dibagi lagi sama ya, menjadi yang atas. Jadi kita bisa masukkan angka ini ke atas, itu 1 plus x kuadrat per 1 plus x kuadrat plus 1 minus x kuadrat. Oke, nah kita bisa lihat nih, 1 plus x kuadratnya ada 2. Kita bisa coret, lalu sisanya adalah minus 2 dan 1 plus x kuadrat plus 1 minus x kuadrat. Oke, lalu kita bongkar nih bawahnya. Jadi 1 plus 2x menjadi 1 plus 2x plus x kuadrat ditambah. Jadi hasilnya adalah jadi 1 plus 2x plus x kuadrat ditambah 1 minus 2x plus x kuadrat. Oke, 1 plus 1, 2. 2 minus 2, 0. X kuadrat plus x kuadrat, jadi 2. Hasilnya adalah minus 2 per 2 plus 2x kuadrat. Kita bagi 2 semuanya, jadi minus 1 per 1 plus x kuadrat. Oke, beres.